Gaun pengantin ini seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, bukan pengkhianatan. Saat kulihat calon suamiku masuk hotel bersama wanita lain sehari sebelum akad, aku memilih diam. Bukan karena lemah, tapi aku sedang menyiapkan panggung kehancuran untuk mereka di depan penghulu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di Grand Ballroom Gedung Adhitama terasa begitu dingin meski pendingin ruangan sudah disetel pada suhu yang nyaman. Ribuan bunga melati dan mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma wangi yang bercampur dengan ketegangan yang tak kasat mata. Di tengah ruangan yang megah itu, Kirana duduk bersimpuh dengan anggun. Kebaya putih bertabur payet kristal membalut tubuhnya yang ramping, membuatnya tampak seperti seorang putri keraton yang turun ke bumi. Riasan wajahnya flawless, menyembunyikan gurat lelah dan kemarahan yang membara di balik sorot matanya yang tenang. Di sebelahnya, Guntur tampak gagah dengan beskap putih senada dan belangkon yang menutupi kepalanya. Wajah pria itu berbinar-binar. Sesekali ia menebar senyum kepada tamu undangan yang memadati ruangan. Ia merasa seperti raja hari ini. Raja yang berhasil menaklukkan hati seorang wanita polos dan akan segera memiliki hidup yang lebih mapan. Namun, di balik senyum itu, tersimpan kesombongan yang meluap-luap. Penghulu, seorang pria paruh baya dengan kopiah hitam, membetulkan letak kacamatanya. Ia menatap kedua calon mempelai bergantian, lalu menoleh ke arah wali nikah Kirana, paman jauhnya, karena ayah Kirana dikabarkan berhalangan hadir di menit terakhir. Sebuah skenario yang sebenarnya sudah diatur Kirana. Baiklah, karena kedua mempelai dan saksi sudah siap, mari kita mulai prosesi akad nikah ini, ucap penghulu dengan suara berwibawa. Mikrofon di depannya menangkap suara itu dan menggema ke seluruh penjuru ruangan. Namun, sebelum tangan Guntur sempat menjabat tangan wali nikah, sebuah suara nyaring menginterupsi. Tunggu sebentar, Pak Penghulu. Suara itu datang dari barisan depan sebelah kanan, tempat keluarga mempelai pria duduk. Bu Ratih, Ibunda Guntur, bangkit berdiri dengan tas tangan bermerek, yang sebenarnya barang tiruan, tergantung di lengannya. Ia melangkah maju dengan dagu terangkat tinggi, seolah ia adalah pemilik acara ini. Langkah kakinya yang mengenakan selop hak tinggi terdengar mengetuk lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Seluruh tamu undangan terdiam. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Kirana tidak menoleh. Ia hanya melirik dari sudut matanya. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sifat tamak keluarga Guntur bukanlah hal baru baginya. Bu Ratih sampai di meja akad. Tanpa memedulikan tatapan bingung penghulu dan saksi, ia meletakkan sebuah map berwarna biru tua tepat di hadapan Kirana. Bunyi, plak. Saat map itu menyentuh meja terdengar cukup keras karena didekatkan dengan mikrofon. Maaf ya, Pak Penghulu. Ada hal administratif yang harus diselesaikan sebelum anak saya mengucapkan janji suci, ujar Bu Ratih dengan nada yang dibuat-buat sopan, namun matanya menatap tajam ke arah Kirana. Guntur yang duduk di sebelah Kirana tidak tampak kaget. Ia justru membetulkan posisi duduknya dan menatap Kirana dengan senyum miring yang meremehkan. Apa ini, Bu? Tanya Kirana dengan suara lembut, berpura-pura polos. Bu Ratih mendengus pelan, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di meja itu. Buka saja, Kirana. Itu surat perjanjian pranikah. Ibu dan Guntur sudah mendiskusikannya semalam. Kami rasa ini langkah yang paling bijak untuk melindungi masa depan Guntur. Kirana membuka map itu perlahan. Jemarinya yang lentik membalik lembaran kertas di dalamnya. Isinya sangat menggelikan. Pasal-pasal di dalamnya secara eksplisit menyatakan bahwa harta yang diperoleh Guntur setelah menikah adalah milik Guntur sepenuhnya. Namun segala utang piutang yang mungkin timbul dalam rumah tangga akan ditanggung bersama. Dan yang paling parah, ada poin yang menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian, Kirana tidak berhak menuntut harta gonogini sepeser pun dari aset yang diatasnamakan Guntur. Maksud ibu apa dengan surat ini? Tanya Kirana lagi. Kali ini ia menatap wajah calon ibu mertuanya itu. Bu Ratih tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat merendahkan.
Ia mendekatkan wajahnya ke arah Kirana, seolah ingin memberi nasihat pada anak kecil yang bodoh. Dengar ya, Kirana. Kamu harus sadar diri. Kamu itu cuma staf administrasi biasa. Gajimu mungkin cuma cukup buat beli bedak. Sedangkan anak saya, Guntur, dia itu general manager di perusahaan besar. Karirnya sedang menanjak. Asetnya akan banyak. Ibu tidak mau, kalau suatu saat nanti, amit-amit ya, kalian pisah. Kamu tiba-tiba jadi kaya mendadak karena mengeruk harta anak saya. Kita harus realistis. Enduk. Ucapan Bu Ratih bagaikan petir di siang bolong bagi para tamu yang tidak tahu latar belakang sebenarnya. Mereka memandang Kirana dengan tatapan kasihan, sebagian lagi memandang sinis, mengira Kirana memang wanita matre yang beruntung mendapatkan Guntur. Guntur ikut menimpali, ia mendekatkan mulutnya ke telinga Kirana, berbisik dengan nada yang terdengar mesra tapi isinya penuh ancaman. Sayang, tanda tangan saja ya. Ini cuma formalitas kok. Lagi pula, aku kan yang cari uang nanti. Kamu cukup duduk manis di rumah kontrakan yang sudah aku pilihkan. Jangan bikin malu aku di sini. Lihat tuh, teman-teman kantorku dari manajemen atas semua datang. Kirana menatap Guntur. Di mata pria itu, ia tidak melihat cinta. Ia hanya melihat kalkulasi untung rugi. Guntur berpikir ia sedang menikahi wanita bodoh yang bisa dikendalikan. Wanita miskin yang akan bersyukur dipungut oleh seorang manajer sukses. Ironi ini begitu kental hingga rasanya mencekik. Guntur dan ibunya tidak tahu bahwa gedung tempat mereka berpijak saat ini, Adhitama Grand Ballroom, adalah salah satu dari sekian banyak aset properti milik keluarga Kirana. Mereka tidak tahu bahwa catering mewah yang mereka nikmati, dekorasi bunga segar yang didatangkan langsung dari kebun di Lembang, semuanya dibayar bukan dengan uang Guntur, melainkan uang Kirana yang selama ini dipinjam Guntur dengan berbagai alasan. Mereka meremehkan singa yang sedang tidur. Jadi, kalau saya tidak tanda tangan, akad ini tidak bisa dimulai. Tanya Kirana, suaranya mulai terdengar tegas, namun wajahnya tetap datar. Tentu saja tidak, jawab Bu Ratih ketus. Saya tidak merestui anak saya yang sukses itu dimanfaatkan oleh perempuan yang tidak punya apa-apa. Di barisan kursi tamu, Kirana melihat sosok Jessica, rekan kerja Guntur. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok yang agak kurang pantas untuk acara akad nikah. Jessica tersenyum licik sambil memainkan gelas minumannya, menatap drama di depan altar dengan tatapan puas. Kirana tahu, Jessica dan Guntur pasti sudah merencanakan ini. Mereka pikir Kirana akan menangis, gemetar, lalu pasrah menandatangani kertas itu demi status istri manajer. Kirana menarik napas panjang. Ia mengambil pulpen yang disodorkan Bu Ratih. Baiklah, ucap Kirana. Saya paham posisi saya. Guntur tersenyum lebar, merasa menang. Ia menepuk paha Kirana pelan di bawah meja. Anak pintar. Ini demi kebaikan kita, sayang. Namun, alih-alih membubuhkan tanda tangan, Kirana menutup map itu kembali dengan keras. Ia lalu menatap Guntur, Bu Ratih, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke seluruh tamu undangan. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi Kirana yang lembut dan penurut. Sorot matanya kini tajam, setajam silet yang siap mengoyak topeng-topeng kemunafikan di hadapannya. Ia tidak akan menandatangani surat sampah itu. Ia punya rencana lain. Rencana yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar penolakan. Ini adalah pemicu yang ia butuhkan. Ultimatum dari Bu Ratih justru menjadi bensin yang menyiram api dendam yang sudah ia tahan sejak kemarin sore. Simpan pulpen ibu, kata Kirana dingin. Saya akan memberikan jawaban saya, tapi bukan di atas kertas ini. Suasana hening seketika. Guntur mengerutkan kening, bingung dengan perubahan nada bicara calon istrinya yang biasanya penurut. Jantung Kirana berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Saatnya untuk membuka tirai panggung yang sebenarnya. Kejadian di meja akad itu membawa ingatan Kirana melayang mundur ke masa lalu, menelusuri lorong waktu di mana benih-benih kebohongan ini mulai ditanam oleh Guntur. Kilas balik itu begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin sore. 2 tahun yang lalu,
Kirana bertemu Guntur di sebuah coffee shop sederhana di dekat kawasan perkantoran elit Sudirman. Saat itu, Kirana sedang menyamar. Sebagai putri tunggal pemilik Adhitama Group, ayahnya mewajibkan Kirana untuk belajar bisnis dari akar rumput. Ayahnya ingin Kirana merasakan bagaimana rasanya menjadi karyawan biasa, merasakan dimarahi atasan, merasakan gaji yang pas-pasan, agar kelak saat memimpin perusahaan, ia memiliki empati. Oleh karena itu, Kirana bekerja sebagai staf administrasi freelance di salah satu anak perusahaan ayahnya sendiri, menggunakan nama samaran dan penampilan yang sangat sederhana. Ia naik ojek online, memakai baju dari department store biasa, dan makan di warung tenda. Di sanalah Guntur masuk ke dalam hidupnya. Guntur, dengan setelan kemeja yang licin dan das yang rapi, mendekati Kirana yang sedang makan siang sendirian. Pria itu memperkenalkan diri dengan penuh percaya diri. "Hai, boleh gabung? Penuh banget tempatnya." Sapa Guntur saat itu dengan senyum yang sangat memikat. Obrolan mereka mengalir. Guntur bercerita bahwa ia bekerja di perusahaan yang sama, namun di divisi yang berbeda. Sejak awal perkenalan, Guntur sudah membangun tembok kebohongan yang tinggi. "Saya general manager di divisi pemasaran," kata Guntur waktu itu sambil menyesap kopinya dengan gaya yang dibuat selegan mungkin. "Biasalah, pusing ngurusin target perusahaan yang miliaran. Anak buah banyak yang gak becus. Jadi saya harus turun tangan sendiri." Kirana yang saat itu belum mengecek data kepegawaian, karena ia tidak mau menyalahgunakan kekuasaan ayahnya untuk urusan pribadi, percaya begitu saja. Ia kagum pada sosok Guntur yang terlihat pekerja keras dan ambisius. Kirana yang bosan dengan pria-pria kaya yang mendekatinya hanya karena harta ayahnya, merasa menemukan oase. Ia pikir Guntur menyukainya apa adanya, sebagai Kirana si staf admin miskin. Namun, seiring berjalannya waktu, topeng Guntur mulai retak, meski Kirana saat itu terlalu buta oleh cinta untuk menyadarinya sepenuhnya. 6 bulan setelah pacaran, pola itu mulai terbentuk. Pola di mana Guntur memposisikan diri sebagai pria sukses yang sedang mengalami masalah arus kas sementara. Sorry banget nih," ucap Guntur suatu malam saat mereka makan malam di sebuah restoran seafood pinggir jalan. Wajahnya ditekuk, terlihat stres berat. "Dompetku ketinggalan di mobil teman pas meeting tadi. Terus mobile bankingku lagi error dari pusat. Kamu bisa talangin dulu nggak? Nanti begitu gajian atau bonus cair, aku ganti 2 kali lipat." Kirana, dengan tulus, mengeluarkan kartu debitnya. "Iya, Mas, nggak apa-apa. Berapa?" "Sama sekalian aku butuh transfer buat DP mobil baru. Mobil kantorku lagi diservis. Malu kalau ketemu klien naik taksi. Kamu ada 5 juta? Anggap aja investasi. Nanti kalau kita nikah, mobil itu kan jadi milik kita juga," bujuk Guntur. Saat itu Kirana mentransfer uangnya. 5 juta rupiah. Bagi Kirana yang asli, uang itu kecil. Tapi bagi karakter, Kirana si staf admin, itu adalah tabungan 2 bulan. Guntur tidak pernah bertanya dari mana Kirana punya uang sebanyak itu. Dia terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bulan demi bulan berganti, permintaan Guntur semakin menjadi-jadi. Alasannya makin beragam. Investasi saham yang sedang turun, biaya rumah sakit ibunya, yang ternyata sehat walafiat dan sedang arisan, hingga dana taktis untuk melobi klien agar ia bisa naik jabatan lagi. "Kamu harus ngerti dong, Kirana," bentak Guntur suatu hari ketika Kirana mencoba bertanya untuk apa uang 10 juta yang dia minta. Mereka sedang berada di dalam mobil city car cicilan Guntur, yang cicilannya sering dibantu Kirana. Guntur memukul setir dengan emosi. "Aku ini kerja keras buat masa depan kita. Posisi general manager itu butuh modal pergaulan. Aku harus traktir klien main golf. Harus beli jas mahal. Kamu tuh cuma admin. Mana ngerti dunia manajemen atas. Kalau kamu pelit begini, gimana aku bisa ngangkat derajat kamu nanti?" Kata-kata itu, mengangkat derajat, itu adalah senjata andalan Guntur untuk membuat Kirana merasa kecil dan tidak berdaya. Guntur menanamkan doktrin bahwa Kirana adalah wanita beruntung yang harus berkorban harta demi kesuksesan pasangannya.
Kenyataan pahit baru terungkap secara tidak sengaja oleh Kirana 2 minggu sebelum pernikahan. Saat itu, Kirana iseng mengecek database HRD pusat menggunakan akses khususnya yang jarang ia pakai. Ia mengetik nama, Guntur Pratama. Hasil yang muncul di layar komputer membuat darah Kirana berdesir. Nama, Guntur Pratama, jabatan, Supervisor Junior, dalam masa percobaan perpanjangan, gaji, UMR tunjangan makan status, SP2, surat peringatan kedua karena indisipliner dan performa buruk. Kirana terdiam menatap layar itu. General Manager? Omong kosong. Guntur hanyalah karyawan level bawah yang bahkan posisinya terancam dipecat. Selama ini, gaya hidup mewah, jam tangan bermerek, dan traktiran Guntur kepada teman-temannya, semuanya dibiayai dari uang, pinjaman, Kirana dan mungkin utang-utang lain yang belum Kirana ketahui. Lebih menyakitkan lagi, Kirana menemukan fakta bahwa Guntur sering izin sakit di kantor. Padahal di hari yang sama ia bilang pada Kirana sedang meeting luar kota. Kebohongan tentang jabatan ini adalah fondasi dari semua penderitaan Kirana. Guntur membangun superioritas palsu untuk menekan Kirana. Ia membuat Kirana merasa rendah diri, padahal Gunturlah yang parasit. Malam itu, setelah melihat data HRD, Kirana menangis bukan karena sedih Guntur miskin. Ia tidak peduli soal materi. Ia menangis karena merasa dibodohi. Ia menangis karena ketulusannya dibalas dengan manipulasi yang begitu rapi. Pria yang ia banggakan, yang sering merendahkan pekerjaannya sebagai admin rendahan, ternyata secara hierarki perusahaan berada puluhan tingkat di bawah posisi asli Kirana sebagai pewaris tunggal. Tapi saat itu Kirana belum membatalkan pernikahan. Ia masih memberi Guntur kesempatan, berharap Guntur akan jujur menjelang hari haji. Mungkin dia malu. Pikir Kirana naif saat itu. Mungkin dia akan berterus terang kalau dia mencintaiku. Betapa bodohnya pemikiran itu. Kesempatan yang diberikan Kirana justru dimanfaatkan Guntur untuk menusuknya lebih dalam. Kilas balik berakhir saat suara deheman penghulu menyadarkan Kirana kembali ke kursi akad nikah. Map perjanjian pranikah itu masih ada di hadapannya. Wajah sombong Buratih dan senyum palsu Guntur kini terlihat bukan lagi menakutkan, melainkan menjijikan. Fondasi hubungan ini adalah kebohongan. Dan hari ini, Kirana akan meruntuhkan bangunan dusta itu tepat di atas kepala para pembangunnya. Ia teringat kembali data HRD itu. Teringat semua uang yang ia transfer, dan teringat hinaan Guntur tentang admin rendahan. Baik, bisik Kirana dalam hati. Kau ingin bermain peran sebagai orang kaya dan berkuasa, Mas Guntur? Mari kita lihat, siapa yang sebenarnya memegang kendali permainan ini. Matahari sore bersinar terik di langit Jakarta satu hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun, panasnya aspal ibu kota tidak terasa di lobi Hotel Grandia yang megah dan sejuk. Hotel Bintang 5 ini adalah permata mahkota dari portofolio properti Adhitama Group, perusahaan milik keluarga Kirana. Kirana melangkah masuk melalui pintu samping yang jarang dilewati tamu umum. Ia mengenakan pakaian kasual, celana jeans, kaos putih polos, dan topi baseball yang sedikit menutupi wajahnya. Ia juga mengenakan masker, bukan hanya untuk protokol kesehatan, melainkan untuk menyamarkan identitasnya. Hari ini, ia berniat melakukan inspeksi mendadak terakhir untuk memastikan ballroom yang akan digunakannya besok sudah siap 100%. Ia tidak ingin ada kesalahan, meskipun ia tahu staf hotelnya selalu bekerja sempurna. Saat kakinya melangkah melintasi koridor marmer menuju arah lift karyawan, sudut matanya menangkap sesuatu yang familiar di area lobi utama. Langkah Kirana terhenti. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena antusiasme, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Di dekat meja resepsionis, berdiri sosok pria dengan postur tubuh yang sangat ia kenal. Itu Guntur. Sedang apa dia di sini? Batin Kirana. Bukannya dia bilang mau fitting baju terakhir dan ziarah ke makam ayahnya. Kirana mundur selangkah, bersembunyi di balik pilar besar berlapis kayu jati. Ia memicingkan mata. Guntur tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri seorang wanita dengan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Wanita itu melingkarkan tangannya dengan manja di lengan Guntur. Kirana mengenalnya.
Itu Jessica, teman satu kantor Guntur yang pernah diperkenalkan sebagai sekretaris divisi sebelah yang agak genit tapi tidak berbahaya. Dada Kirana terasa sesak, seolah pasokan oksigen di lobi yang luas itu tiba-tiba menipis. Ia melihat Guntur tertawa lepas, lalu mencubit pipi Jessica dengan gemas. Tidak ada jarak profesional di antara mereka. Itu adalah gestur sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kirana ingin berlari ke sana, menampar mereka, dan berteriak. Tapi, pendidikan dan ketenangan yang diajarkan ayahnya selama bertahun-tahun menahannya. Seorang pemimpin tidak bertindak berdasarkan emosi sesaat, tetapi berdasarkan data. Begitu kata ayahnya selalu. Kirana memutar tumitnya. Ia tidak jadi naik lift karyawan. Ia berjalan cepat menuju ruangan general manager hotel yang terletak di koridor tertutup di belakang meja resepsionis. Tanpa mengetuk, Kirana membuka pintu ruangan itu. Pak Handoko, manajer operasional hotel yang sedang memeriksa berkas, terlonjak kaget. Ia hampir saja membentak orang yang masuk sembarangan itu. Sampai Kirana membuka topi dan maskernya. Bu Kirana. Pak Handoko langsung berdiri tegak. Wajahnya pucat. Maaf, saya tidak tahu ibu akan datang inspeksi jam segini. Kami. Tutup pintunya. Pak Handoko. Kunci. Potong Kirana dengan suara datar namun tajam. Tidak ada senyum ramah yang biasa ia tunjukkan. Pak Handoko buru-buru melaksanakan perintah itu. Ia bisa merasakan aura mengerikan dari bos mudanya itu. Buka akses CCTV lobi dan meja resepsionis. Tampilkan di layar besar. Perintah Kirana sambil duduk di kursi kulit di hadapan meja Pak Handoko. Pak Handoko dengan tangan gemetar mengetikkan kata sandi di komputernya. Layar monitor besar di dinding menyala, menampilkan berbagai sudut kamera keamanan hotel. Zoom ke meja resepsionis nomor 3. Mundurkan waktunya sekitar 5 menit yang lalu. Instruksi Kirana lagi. Gambar di layar bergerak mundur. Lalu berhenti sesuai perintah. Di sana, terlihat jelas wajah Guntur dan Jessica. Kualitas kamera CCTV Hotel Bintang 5 ini sangat tinggi. Bahkan ekspresi wajah mereka terlihat jernih. Aktifkan audionya. Perintah Kirana. Suara dari lobi memenuhi ruangan itu. Sayang. Kamu yakin ini aman? Besok kan kamu akad nikah. Terdengar suara Jessica. Manja dan sedikit merengek. Suara Guntur terdengar kemudian. Tawa yang menyakitkan hati Kirana. Aman, Jess. Si Kirana itu naif banget. Dia taunya aku lagi ziarah. Lagian, aku butuh vitamin. Sebelum besok harus pura-pura jadi suami yang baik buat si upik abu itu. Jessica tertawa cekikikan. Kamu jahat banget sih. Tapi aku suka. Terus, abis nikah gimana? Kita masih bisa ketemu. Harus dong. Jawab Guntur sambil menyerahkan kartu kredit ke resepsionis. Nikah sama Kirana itu cuma strategi bisnis. Jess, aku butuh seseorang buat lunasin utang-utang judiku yang numpuk. Gajiku udah minus bulan ini. Kirana itu emang gak kaya raya. Tapi dia rajin nabung dan gampang dibodohi. Begitu utangku lunas dan aku dapat promosi beneran, ya urusan dia belakangan. Air mata Kirana menetes satu, hanya satu, mengalir di pipi kanannya yang dingin. Ia tidak menghapusnya. Ia membiarkannya jatuh sebagai tanda matinya rasa cintanya pada pria itu. Di layar, resepsionis memproses pembayaran. Pak Handoko, panggil Kirana pelan. Iya, Bu. Pak Handoko menunduk. Tidak berani menatap bosnya yang sedang terluka parah namun tetap terlihat tegar. Cek transaksi kamar yang baru saja dipesan pria itu. Kamar nomor berapa? Dan pakai kartu apa pembayarannya? Pak Handoko mengetik cepat di sistem reservasi. Kamar 504. Eksekutif Suite, Bu. Atas nama Guntur Pratama. Pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Nusa. Pak Handoko terdiam sejenak. Matanya membelalak melihat nama pemilik kartu di sistem. Atas nama Kirana Larasati. Hening. Kirana tertawa kecil. Tawa yang getir dan kering. Guntur menggunakan kartu kredit tambahan yang Kirana berikan minggu lalu, yang katanya untuk emergensi biaya catering,
untuk meniduri selingkuhannya di hotel milik Kirana sendiri. Tingkat kebiadaban ini sungguh luar biasa. Jadi, dia pakai uangku untuk selingkuh di hotelku, sambil menghina kecerdasanku, gumam Kirana. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghinaan terhadap harga dirinya sebagai wanita dan sebagai manusia. Guntur tidak hanya menginjak hatinya, tapi juga menginjak kepalanya. Bu, apakah saya perlu panggil keamanan untuk mengusir mereka sekarang? Tanya Pak Handoko dengan nada geram. Ia setia pada keluarga Adhitama, dan melihat bosnya diperlakukan seperti ini membuatnya ikut marah. Kirana menggeleng perlahan. Ia menyeka sisa air mata di pipinya. Wajahnya kini berubah keras. Kesedihan telah menguap, digantikan oleh tekad yang membara. Jangan, kata Kirana. Biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka. Biarkan mereka merasa menang malam ini. Kirana berdiri, berjalan mendekati layar monitor yang masih menampilkan Guntur dan Jessica berjalan menuju lift sambil berpelukan. Kirana menatap wajah Guntur di layar itu dengan tatapan membunuh. Pak Handoko, saya minta salinan rekaman CCTV ini. Dari mereka masuk lobi, di meja resepsionis lengkap dengan audionya, sampai mereka masuk ke kamar 504. Pastikan gambarnya jernih. Simpan dalam flash disk. Siap, Bu. Segera saya kerjakan. Satu lagi, tambah Kirana sambil membenarkan letak topinya. Cetak bukti struk pembayaran kartu kredit itu. Saya butuh bukti fisik bahwa dia memakai uang saya. Kirana mengambil ponselnya dari saku. Ia melihat wallpaper ponselnya, foto dirinya dan Guntur yang tersenyum bahagia. Dengan gerakan cepat, ia mengganti wallpaper itu menjadi layar hitam polos. Kamu mencari senjata untuk menghancurkan hidupmu sendiri, Guntur. Bisik Kirana pada bayangan pria itu di layar. Dan dengan senang hati, aku akan menarik pelatuknya besok. Hari itu, di ruang kontrol hotel miliknya, Kirana menemukan senjata pemusnah massal untuk pernikahannya sendiri. Bukan pisau, bukan pistol, melainkan sebuah flash disk kecil berisi bukti kebusukan pria yang seharusnya menjadi imamnya. Malam telah larut. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Di penthouse apartemen miliknya yang terletak di lantai teratas gedung Adhitama Tower, Kirana duduk di meja kerjanya yang luas. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu meja belajar dan cahaya gemerlap kota Jakarta dari jendela kaca raksasa di hadapannya. Di atas meja, berserakan berbagai dokumen. Flash disk dari Pak Handoko sudah terpasang di laptopnya. Di sebelahnya, ada tumpukan kertas yang baru saja diantar oleh kurir khusus. Kirana tidak sendirian. Di layar laptopnya, tersambung video call dengan Pak Wisnu, Direktur HRD Adhitama Group yang juga merupakan orang kepercayaan mendiang kakek Kirana. Pak Wisnu adalah satu dari sedikit orang di perusahaan yang tahu identitas asli Kirana selama ia menyamar. Saya sudah kirimkan semua datanya via kurir. Non Kirana. Sudah diterima? Tanya Pak Wisnu dari layar. Wajah pria parubaya itu tampak prihatin namun profesional. Ia sudah mendengar garis besar ceritanya dari Kirana 1 jam yang lalu. Sudah, Pak Wisnu. Saya sedang membacanya sekarang. Jawab Kirana sambil membalik halaman dokumen berlogo perusahaan itu. Isi dokumen itu lebih parah dari dugaan Kirana. Guntur Pratama. Baca Kirana pelan. Melakukan manipulasi laporan perjalanan dinas sebanyak 12 kali dalam 6 bulan terakhir. Total kerugian perusahaan mencapai 30 juta rupiah. Lalu ada laporan dari vendor. Guntur meminta kickback, komisi ilegal, sebesar 10% untuk setiap proyek yang dia tangani. Benar, Non, tambah Pak Wisnu. Sebenarnya tim audit internal sudah mengendus ini sejak bulan lalu. Tapi karena dia calon suami Non Kirana, kami ragu untuk menindaknya sebelum ada instruksi langsung. Kami pikir Non Kirana sudah tahu. Kirana tersenyum miris. Saya tidak tahu, Pak. Saya terlalu sibuk belajar jadi admin yang baik sampai lupa mengecek siapa yang tidur di sebelah saya. Kirana mengambil lembar lain. Itu adalah laporan dari pihak ketiga, sebuah agensi penagih utang, debt collector,
yang datanya berhasil ditarik oleh koneksi Pak Wisnu. Total utang judi online, 150 juta. Utang kartu kredit di 3 bank berbeda, 200 juta. Cicilan mobil yang nunggak 3 bulan. Kirana menggelengkan kepala tak percaya. Jadi selama ini, uang yang dia pinjam dari saya tidak pernah dipakai untuk investasi atau beli aset? Semuanya hangus di meja judi dan gaya hidup. Sepertinya begitu, Non. Analisis keuangan kami menunjukkan aliran dana masuk rekeningnya, yang kemungkinan besar dari Non Kirana, langsung ditransfer keluar ke rekening bandar judi dalam hitungan menit. Kirana meletakkan kertas-kertas itu. Tangannya gemetar. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena marah pada dirinya sendiri yang begitu buta. Tapi penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Yang ia butuhkan adalah strategi. Pak Wisnu, panggil Kirana tegas. Ya, Non. Buatkan surat pemutusan hubungan kerja, PHK, untuk Guntur Pratama. Alasannya, fraud, penggelapan dana, dan pelanggaran kode etik berat. Tanggalnya buat per hari ini. Tanda tangani langsung oleh Bapak sebagai Direktur HRD dan tembusan ke Direktur Utama. Baik, Non. Akan saya siapkan sekarang. Apakah suratnya perlu dikirim ke alamat kosnya? Tidak, jawab Kirana dingin. Bawa surat itu besok ke acara akad nikah. Saya mau Bapak datang bersama tim keamanan perusahaan. Pak Wisnu terdiam sejenak, mencerna perintah itu. Non Kirana mau menyerahkannya di sana. Saya mau membacakannya di sana. Pak, di depan ibunya yang sombong, di depan teman-temannya yang ia banggakan, dan di depan Jessica. Kirana kemudian beralih ke laptopnya, membuka software pengedit video. Ia bukan editor profesional, tapi kemarahannya memberinya fokus yang luar biasa. Ia mulai memotong klip CCTV dari hotel tadi siang. Ia menyusun adegan demi adegan layaknya sutradara film thriller. Cut 1. Guntur dan Jessica masuk lobi, tertawa. Cut 2. Tangan Guntur merangkul pinggang Jessica. Cut 3. Audio close-up saat Guntur berkata, Kirana itu naif banget. Cut 4. Momen Guntur menyerahkan kartu kredit Kirana. Cut 5. Mereka masuk lift dan pintu tertutup. Kirana menambahkan subtitle besar-besar pada setiap dialog, memastikan nenek-nenek yang matanya rabun pun bisa membacanya besok di layar proyektor. Pak Wisnu, satu lagi. Tambah Kirana tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Siap, Non. Hubungi manajer gedung ballroom. Bilang pada mereka, besok akan ada perubahan susunan acara mendadak. Saat saya beri kode, mereka harus memutus koneksi laptop operator musik pengantin, dan sambungkan ke laptop saya. Pastikan sound system diatur ke volume maksimal. Dimengerti. Saya akan pastikan tim teknis di lokasi siap. Dan pastikan polisi juga standby di lobi gedung. Atas tuduhan penipuan kartu kredit dan penggelapan dana perusahaan. Saya akan buat laporan resmi malam ini juga secara online. Besok tinggal penjemputan. Baik, Non. Sebuah rencana yang sangat matang. Suara Pak Wisnu terdengar kagum sekaligus ngeri. Ia tidak pernah melihat sisi Kirana yang sedingin ini. Kirana yang ia kenal adalah gadis priang yang suka mentraktir bakso staf kantor. Malam ini, gadis itu berubah menjadi eksekutor. Dia mengambil segalanya dari saya. Pak, kepercayaan, waktu, dan ketulusan. Kata Kirana. Suaranya merendah. Dia pikir dia menikahi domba yang bisa disembelih. Besok dia akan sadar bahwa dia baru saja membangunkan naga. Kirana menutup laptopnya setelah video selesai dirender. Ia memandang gaun pengantin yang tergantung di sudut ruangan. Gaun putih suci itu tampak berkilauan tertimpa cahaya lampu. Tadi pagi, melihat gaun itu membuatnya berdebar bahagia. Sekarang, melihat gaun itu membuatnya merasa seperti prajurit yang akan mengenakan zirah perang. Besok tidak ada pesta pernikahan, Guntur. Bisik Kirana pada keheningan malam. Besok adalah hari penghakimanmu. Kirana mematikan lampu. Ia butuh tidur, meski hanya sebentar. Ia butuh tenaga penuh untuk pertunjukan besok. Wajahnya di cermin tampak lelah, tapi matanya bersinar nyalang.
Ia sudah tidak sabar melihat wajah Guntur saat topengnya ditarik paksa di hadapan dunia. Hening. Keheningan yang begitu pekat menyelimuti Grand Ballroom gedung Adhitama setelah Kirana menutup map perjanjian pranikah itu dengan suara berdebam. Ribuan pasang mata kini tertuju pada mempelai wanita yang duduk tegak di kursi akad. Angin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit. Namun keringat dingin mulai membasahi punggung Guntur. Ada sesuatu yang salah. Naluri manipulatifnya yang biasanya tajam kini mengirimkan sinyal bahaya yang meraung-raung di kepalanya. Tatapan Kirana yang biasanya hangat dan penuh pemujaan, kini berubah menjadi tatapan kosong, dingin, dan mematikan. Layaknya seorang hakim yang siap mengetuk palu vonis mati. Guntur mencoba tertawa. Sebuah tawa canggung yang terdengar sumbang di tengah kesunyian itu. Ia menggeser duduknya mendekati Kirana. Mencoba meraih tangan calon istrinya di bawah meja, namun Kirana menarik tangannya dengan cepat seolah kulit Guntur adalah bara api. "Sayang, kamu kenapa tegang begitu?" bisik Guntur dengan suara yang ia usahakan terdengar lembut, meski ada getaran panik di sana. Ia melirik ke arah ibunya, Bu Ratih, yang kini menatap mereka dengan mata melotot, memberi kode agar Guntur segera membereskan kekacauan kecil ini. "Ayo, jangan bercanda. Penghulu sudah menunggu. Tanda tangan saja. Nanti kita bicara di rumah." Kirana tidak menjawab bisikan itu. Sebaliknya, ia meraih mikrofon yang terpasang di depannya. Jemarinya menggenggam batang mikrofon itu dengan kuat, seolah itu adalah tongkat komando. Ia tidak menatap penghulu, tidak menatap wali nikahnya. Ia memutar tubuhnya 90 derajat, menghadap lurus ke arah Guntur. Jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Cukup dekat bagi Kirana untuk melihat pori-pori wajah Guntur yang mulai mengeluarkan minyak karena gugup. "Mas Guntur." Suara Kirana terdengar jernih, diperkuat oleh sound system kualitas terbaik di gedung itu, membuat suaranya menggema hingga ke sudut terjauh ruangan. "Sebelum saya memutuskan untuk menandatangani kertas berisi penghinaan ini, atau melanjutkan akad suci ini, ada satu pertanyaan sederhana yang mengganjal di hati saya sejak pagi tadi." Guntur menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan kasar. "Pertanyaan apa? Nanti saja kita bahas. Ini di depan orang banyak. Kirana, jaga sopan santun kamu," desis Guntur. Giginya gemeretak menahan amarah. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas boneka yang selama ini ia mainkan. Kirana tersenyum. Bukan senyum manis, melainkan senyuman miring yang penuh dengan racun ironi. "Oh, tenang saja. Pertanyaan ini sangat relevan dengan pernikahan kita. Sangat relevan dengan kesiapanmu menjadi seorang suami yang setia." Kirana memberi jeda sejenak, membiarkan rasa penasaran membunuh setiap orang di ruangan itu. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan sudah mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian langka ini. Suasana sakral akad nikah seketika berubah menjadi arena pertarungan mental. "Bagaimana pelayanan kamar 504 di Hotel Grandia semalam, Mas?" tanya Kirana dengan nada santai, seolah sedang menanyakan cuaca hari ini. "Apakah kasurnya empuk? Apakah room service-nya memuaskan?" Duar! Pertanyaan itu menghantam Guntur lebih keras daripada tamparan fisik. Wajahnya yang tadi merah karena marah, seketika berubah pucat pasi, seputih kain kafan. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya yang biasa licin mencari alasan, tiba-tiba macet total. Bagaimana Kirana bisa tahu? Itu pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya seperti badai. Ia sudah sangat hati-hati. Ia bahkan memarkir mobil di gedung sebelah agar tidak ketahuan. Maksud kamu apa?" gagap Guntur. Suaranya gemetar, tertangkap jelas oleh mikrofon. "Kamar 504 apa? Aku semalam di rumah, ziarah makam ayah, terus tidur. Kamu jangan ngigau, Kirana. Kamu stres ya karena mau nikah?" Kirana tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Ia kemudian mengalihkan pandangannya dari Guntur, menyapu barisan tamu undangan, hingga matanya terkunci pada satu sosok di barisan ketiga sebelah kiri. Wanita itu sedang memegang gelas air mineral,
Dan saat tatapan Kirana bertemu dengannya, Jessica tersedak hebat. Air tumpah membasahi gaun merahnya yang mencolok. Mbak Jessica sepertinya haus sekali. Sindir Kirana lewat mikrofon, membuat seluruh kepala di ruangan itu menoleh serentak ke arah Jessica. Wajah Jessica merah padam. Ia batuk-batuk sambil mencoba menutupi wajahnya dengan tisu, tapi sudah terlambat. Semua orang kini menatapnya dengan curiga. Apakah Jessica menyukainya, Mas Guntur? Lanjut Kirana, kembali menatap calon suaminya. Apakah dia lebih hot dibandingkan calon istrimu yang kamu bilang polos dan bodoh ini? Cukup! Bu Ratih berteriak. Ia tidak tahan lagi melihat anaknya di pojokan. Wanita parubaya itu bangkit dan menunjuk wajah Kirana dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. Kamu ini bicara apa? Jangan menyebar fitnah di hari suci ini. Kamu mau menghancurkan nama baik anak saya? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah untung mau dinikahi manajer, malah bertingkah gila. Teriakan Bu Ratih justru membuat Kirana semakin tenang. Ia sudah memprediksi ini. Pertahanan terbaik seorang narsisistik adalah penyangkalan dan kemarahan. Fitnah, Bu? Tanya Kirana lembut namun menusuk. Ibu yakin anak ibu sesuci itu? Ibu yakin anak ibu, yang katanya manajer sukses itu, punya moral setinggi jabatannya? Anak saya orang terhormat. Tidak mungkin dia berbuat zina sehari sebelum nikah. Itu pasti akal-akalan kamu saja supaya tidak tanda tangan perjanjian harta itu, kan? Kamu mau menguasai harta Guntur? Tuduh Bu Ratih membabi buta. Kirana menghela napas panjang, seolah lelah menghadapi kebodohan yang mendarah daging itu. Ia kembali menatap Guntur yang kini keringatnya sudah menetes deras dari pelipis, membasahi kerah kemeja beskapnya. Mas Guntur, kamu bilang itu fitnah? Tanya Kirana lagi, mendesak. Iya, itu fitnah. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Guntur mencoba membela diri, tapi suaranya tidak memiliki kekuatan. Ia menatap Jessica sekilas, memberi kode agar wanita itu pergi, tapi Jessica terpaku di kursinya, kakinya lemas karena ketakutan. Baiklah kalau kamu bersikeras itu fitnah, ucap Kirana sambil memiringkan kepala. Tapi, ada satu hal yang menarik, Mas. Kalau kamu memang tidak ke hotel itu, kenapa ada notifikasi SMS di ponsel saya semalam? Notifikasi transaksi sebesar 2,5 juta rupiah untuk deposit kamar eksekutif suite di Hotel Grandia. Mata Guntur hampir keluar dari kelopaknya. Ia lupa. Ia benar-benar lupa bahwa kartu kredit yang ia pakai adalah kartu tambahan yang induknya dipegang oleh Kirana. Kebodohan yang fatal akibat terlalu meremehkan lawan. Kartu kredit Bank Nusa, lanjut Kirana, menyebutkan detailnya dengan presisi yang menyakitkan. Kartu yang minggu lalu kamu pinjam dengan wajah memelas. Katanya untuk tambahan bayar catering karena cash flow kamu macet. Ternyata, uang catering itu kamu pakai untuk menyewa kamar mewah demi tidur dengan wanita lain. Betul begitu, Mas Manajer? Suara bisik-bisik tamu undangan kini berubah menjadi riuh rendah. Kata-kata, selingkuh, kartu kredit, dan penipu mulai berdengung di udara. Wibawa Guntur runtuh seketika. Ia bukan lagi pangeran tampan di mata para tamu, melainkan seorang pecundang yang ketahuan belangnya. Itu bisa dijelaskan, Kirana. Guntur mencoba meraih mikrofon dari tangan Kirana, tapi Kirana menjauhkannya dengan sigap. Jangan sentuh, bentak Kirana. Kali ini suaranya meninggi, penuh otoritas. Bentakan itu membuat Guntur tersentak mundur. Kaget melihat sisi garang dari wanita yang selama ini ia anggap domba penurut. Kamu bilang mau menjelaskan? Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa kamu mencuri uang calon istrimu untuk berzina. Aku nggak mencuri. Itu pinjaman. Guntur berteriak panik. Keceplosan. Ah, pinjaman. Kirana mengangguk-angguk. Pinjaman yang dipakai untuk mengkhianati si pemberi pinjaman. Logika bisnis yang luar biasa, Mas Guntur. Pantas kamu mengaku manajer sukses. Guntur merasa tercekik. Serangan verbal Kirana tidak memberinya celah untuk bernapas.
Setiap kalimat yang keluar dari mulut Kirana adalah fakta yang tidak bisa ia bantah tanpa terlihat semakin bodoh. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Rasa malu mulai merayap naik, membakar wajah dan telinganya. Ia melihat ke arah teman-teman kantornya yang duduk di deretan tamu VIP. Mereka semua menatapnya dengan tatapan tidak percaya dan jijik. Citra, manajer Adhitama, yang ia bangun bertahun-tahun dengan susah payah, hancur lebur hanya dalam 5 menit. Tapi Guntur belum mau menyerah. Egonya terlalu tinggi. Ia memandang Kirana dengan tatapan penuh kebencian. Kamu menjebakku, desis Guntur, mencoba memutarbalikan fakta. Kamu sengaja cari-cari kesalahan karena kamu cemburu buta sama Jessica. Jessica itu cuma rekan kerja. Kita ke hotel cuma buat meeting persiapan presentasi besok pagi. Meeting di kamar tidur? Jam 10 malam? Dengan pakaian seperti itu? Potong Kirana cepat. Iya. Kamu mana ngerti urusan orang-orang level manajemen? Guntur kembali menggunakan kartu andalannya, merendahkan intelektualitas Kirana. Kamu itu cuma admin. Kirana, pikiranmu sempit. Jangan bikin malu aku di sini. Matikan mikrofonnya sekarang. Kirana menatap Guntur dengan rasa iba yang tulus. Iba karena melihat betapa menyedihkannya seorang pria yang terus menggali lubang kuburnya sendiri. Kamu masih saja sombong di saat lehermu sudah di ujung tanduk, Mas. Ucap Kirana pelan. Namun terdengar jelas karena keheningan kembali tercipta menunggu respons Kirana. Kamu menantang saya untuk membuktikan bahwa meeting itu bohong? Kamu menantang, si admin bodoh. Ini untuk membuka data. Buktikan kalau berani. Jangan cuma omong kosong. Tantang Guntur, berharap Kirana hanya menggertak. Ia yakin Kirana tidak punya bukti visual. CCTV hotel tidak mungkin diberikan kepada orang luar sembarangan, apalagi staf biasa seperti Kirana. Keamanan hotel bintang 5 sangat ketat. Kirana tersenyum lebar. Inilah momen yang ia tunggu. Guntur baru saja menyerahkan kepalanya sendiri ke mesin pemotong. Baik, kata Kirana. Ia mengangkat tangan kanannya, memberi kode pada operator di sudut ruangan. Operator, tolong putar video pre-wedding spesial yang sudah saya siapkan. Lampu ballroom tiba-tiba meredup. Para tamu mengira akan melihat tayangan romantis perjalanan cinta kedua mempelai, seperti lazimnya sebuah pernikahan. Layar proyektor raksasa berukuran 4x6 meter di belakang pelaminan perlahan turun. Guntur menoleh ke belakang dengan perasaan was-was. Namun ia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa Kirana tidak mungkin punya akses CCTV. Layar menyala. Namun, bukan foto romantis di taman bunga yang muncul. Gambar itu hitam putih, tajam, dan memiliki timestamp di pojok kanan atas. H1, pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Napas seluruh tamu undangan tercekat secara bersamaan. Itu adalah rekaman CCTV lobi hotel. Di layar raksasa itu, wajah Guntur terpampang jelas dalam resolusi tinggi. Ia sedang merangkul pinggang Jessica. Tangan Jessica mengelus dada Guntur. Tidak ada meeting profesional di dunia ini yang melibatkan gestur seintim itu. Guntur terhuyung ke belakang seolah ditinju oleh hantu. Lututnya lemas. Ia berpegangan pada meja akad agar tidak jatuh. Matikan! Matikan itu! Teriaknya histeris. Tapi suaranya tenggelam oleh volume sound system yang tiba-tiba menggelegar. Kirana telah memerintahkan audio CCTV diputar maksimal. Kirana itu naif banget. Dia taunya aku lagi ziarah. Lagian, aku butuh vitamin. Sebelum besok harus pura-pura jadi suami yang baik buat si upik abu itu. Suara Guntur menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding mewah, masuk ke telinga ibunya, keluarganya, dan teman-temannya. Pengakuan dosa yang direkam secara digital, tak terbantahkan. Di layar, adegan berlanjut. Guntur menyerahkan kartu kredit. Jessica tertawa manja. Mereka masuk lift, dan sebelum pintu tertutup, Guntur mencium bibir Jessica dengan nafsu. Biadab! Teriak salah satu paman Kirana dari kursi wali. Bu Ratih ambruk kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi, tangannya memegangi dada. Ia tidak bisa lagi membela anaknya. Bukti itu terlalu nyata.
terlalu telanjang. Video berakhir. Layar menjadi hitam sejenak, lalu berganti tampilan. Kali ini bukan video, tapi slide presentasi. Kirana benar-benar memperlakukan penghancuran ini seperti presentasi bisnis yang profesional. Slide pertama, laporan transaksi keuangan Guntur Pratama. Para hadirin sekalian, suara Kirana kembali terdengar, dingin dan analitis. Ia berdiri dari kursinya, berjalan mendekati layar, menunjuk data-data itu layaknya seorang dosen yang sedang membedah kesalahan mahasiswanya. Calon suami saya, dan ibunya, tadi berulang kali menyebutkan bahwa dia adalah manajer sukses dan kaya raya, sehingga takut hartanya saya kuras. Mari kita lihat, kekayaan, itu. Mutasi rekening 3 bulan terakhir, lanjut Kirana. Di layar terpampang deretan angka merah. Transfer keluar ke situs, judi bola 88, 50 juta. Transfer keluar ke poker online, 30 juta. Total kerugian judi dalam 1 tahun, 150 juta rupiah. Guntur menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata frustrasi mulai keluar. Itu bohong, itu data palsu. Kau meretas rekeningku. Data ini valid, Mas. Dicetak langsung dari riwayat internet banking yang passwordnya kamu simpan di laptop yang sering kamu suruh aku bawakan. Balas Kirana telak. Slide kedua, surat tagihan utang. Dan ini, tunjuk Kirana pada gambar surat-surat dengan kop merah. Surat peringatan dari 3 bank berbeda. Utang kartu kredit macet total 200 juta rupiah. Cicilan mobil Honda Civic yang kamu pamerkan ke tetangga itu? Sudah nunggak 4 bulan dan besok akan ditarik leasing. Tamu undangan mulai riuh. Cemoohan terdengar di sana-sini. Ya ampun, gayanya Selangi ternyata banyak utang. Kasihan si Kirana, hampir aja nikah sama penipu. Ibunya tadi sombong banget, ternyata anaknya bangkrut. Guntur merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak punya tempat sembunyi. Setiap kebohongan yang ia jahit rapi selama 2 tahun ini sedang dibongkar benang demi benang di depan semua orang yang ia kenal. Jadi, Bu Ratih, Kirana menoleh ke arah calon mertuanya yang kini tertunduk lesu. Harta mana yang ibu takutkan akan saya ambil? Harta utang? Harta dosa? Atau harta kebohongan? Tidak ada jawaban. Bu Ratih hanya bisa menangis malu. Tapi tunggu, masih ada satu lagi, kata Kirana. Nada suaranya berubah, menjadi lebih berat dan serius. Serangan terakhir untuk Bapak Manajer. Kirana memberi kode pada seseorang di pintu samping. Pak Wisnu, Direktur HRD Adhitama Group, masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam. Kehadiran Pak Wisnu membuat teman-teman kantor Guntur yang hadir langsung berdiri tegak secara refleks. Mereka tahu siapa Pak Wisnu, orang nomor 3 paling berkuasa di perusahaan setelah CEO dan pemilik saham. Guntur yang melihat Pak Wisnu datang, seketika gemetar hebat. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Pak Wisnu? Gumam Guntur. Suaranya hampir tak terdengar. Bapak ngapain di sini? Pak Wisnu tidak tersenyum. Ia berjalan naik ke pelaminan, berdiri di samping Kirana, lalu menyerahkan sebuah map merah kepada Kirana. Terima kasih, Pak Wisnu, ucap Kirana. Ia menerima map itu, lalu membukanya dan mengambil selembar kertas dengan kop surat resmi PT Adhitama Group. Kirana memegang kertas itu tinggi-tinggi. Guntur Pratama, baca Kirana dengan lantang. Berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 089 HRD PHK 2024, terhitung mulai hari ini, detik ini, Anda diberhentikan dengan tidak hormat dari PT Adhitama Group. Diberhentikan? Guntur limbung. Ia jatuh berlutut di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Karirnya, identitasnya, kebanggaannya, hancur lebur. Alasannya, lanjut Kirana tanpa ampun. Melakukan penggelapan dana perjalanan dinas, menerima suap dari vendor, dan manipulasi laporan keuangan tim. Total kerugian negara dan perusahaan yang kamu sebabkan mencapai ratusan juta. Kirana melempar kertas PHK itu ke wajah Guntur yang sedang berlutut. Kertas itu melayang pelan,
lalu mendarat di pangkuan Guntur seperti vonis kematian. Kamu bukan manajer sukses, Mas. Kamu adalah maling, ucap Kirana tajam. Guntur mendongak. Matanya merah dan basah. Ia menatap Kirana dengan tatapan tidak percaya. Tapi kenapa Pak Wisnu kasih surat itu ke kamu? Kamu cuma admin, kamu nggak punya hak. Pak Wisnu mengambil mikrofon dari tangan Kirana. Ia menatap Guntur dengan pandangan merendahkan. Kamu benar-benar bodoh, Guntur. Suara Pak Wisnu menggelegar. Kamu bekerja 2 tahun di perusahaan ini, tapi kamu tidak tahu siapa pemiliknya. Pak Wisnu menunjuk Kirana dengan hormat. Perkenalkan, ini bukan staf admin biasa. Ini adalah Ibu Kirana Larasati Adhitama, putri tunggal dari Bapak Haryo Adhitama, pemilik tunggal Adhitama Group. Beliau adalah atasan tertinggi kamu. Beliau adalah pemilik gedung tempat kamu berdiri sekarang, dan pemilik hotel tempat kamu berselingkuh semalam. Boom! Fakta itu meledak seperti bom atom di ruangan itu. Rahang Guntur jatuh. Matanya seakan mau copot. Bu Ratih pingsan seketika di kursinya. Teman-teman kantor Guntur ternganga lebar. Jessica yang masih duduk di belakang, wajahnya berubah menjadi abu-abu saking takutnya. Kirana, sang admin yang sering Guntur suruh-suruh membuat kopi, yang sering ia hina gajinya kecil, yang sering ia manfaatkan uangnya, ternyata adalah putri pemilik kerajaan bisnis tempat ia bekerja. Kirana adalah ratu yang menyamar menjadi rakyat jelata, dan Guntur baru saja meludahi wajah sang ratu. Kirana menatap Guntur yang kini tampak seperti onggokan sampah di kakinya. Kamu selalu bilang ingin mengangkat derajatku, Guntur, kata Kirana dingin. Tapi hari ini, aku yang menurunkan derajatmu ke tempat asalnya, ke tanah. Kirana melepaskan cincin pertunangannya, lalu menjatuhkannya tepat di depan wajah Guntur. Bunyi denting cincin beradu dengan lantai marmer menjadi penanda berakhirnya hubungan mereka. Bawa dia pergi. Perintah Kirana pada petugas keamanan. Dan panggil polisi yang sudah menunggu di depan. Saya mau laporan penggelapan uang perusahaan dan penipuan kartu kredit diproses sekarang juga. 2 petugas keamanan bertubuh kekar langsung mencengkram lengan Guntur, menyeretnya berdiri. Guntur meronta, menangis, memohon ampun. Kirana, sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Jangan penjarakan aku. Bu, tolong Guntur, Bu. Teriakannya memilukan, tapi tidak ada yang peduli. Tamu undangan menatapnya dengan jijik. Saat Guntur diseret melewati lorong tamu, Kirana menatap Jessica yang gemetar ketakutan. Kamu juga, Jessica, ucap Kirana melalui mikrofon, membuat Jessica terlonjak. Surat pemecatanmu akan dikirim besok pagi. Jangan pernah injakan kakimu di semua properti milik Adhitama Group lagi. Jessica menangis histeris, berlari keluar ruangan menutupi wajahnya, dikejar oleh tatapan mencemooh dari ratusan orang. Kirana berdiri tegak di pelaminan, sendirian namun penuh kuasa. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang manis. Sakit hatinya telah terbayar lunas. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang yang berdiri di atas reruntuhan kesombongan musuhnya. Kekacauan di dalam Grand Ballroom gedung Adhitama mencapai titik didihnya. Suara seretan sepatu Guntur yang beradu dengan lantai marmer terdengar menyedihkan, mengiringi teriakannya yang memohon belas kasihan. 2 petugas keamanan bertubuh kekar itu tidak melonggarkan cengkeraman mereka sedikitpun, menyeret mantan manajer itu layaknya karung beras tak berharga menuju pintu keluar utama. Sementara itu, di barisan kursi keluarga, Bu Ratih yang sempat pingsan perlahan mulai siuman. Bau minyak kayu putih yang disodorkan salah satu kerabat menyengat hidungnya. Saat matanya terbuka, realitas menghantamnya lebih keras daripada mimpi buruk manapun. Ia melihat kursi pelaminan kosong, melihat layar besar yang masih menampilkan bukti kejahatan anaknya, dan melihat Kirana berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Guntur, mana Guntur? Rintih Bu Ratih dengan suara serak. Guntur ditangkap keamanan. Bu. Dia dibawa ke depan. Bisik salah satu kerabat dengan nada ketakutan, seolah takut ikut terseret masalah jika berbicara terlalu keras.
Bu Ratih langsung bangkit dengan tenaga yang tersisa. Rasa malunya sudah putus urat. Ia berlari tertatih-tatih menuju pelaminan, tempat Kirana sedang berbicara dengan Pak Wisnu. Tanpa memedulikan harga dirinya yang selama ini ia junjung setinggi langit, Bu Ratih menjatuhkan dirinya di kaki Kirana. Ia bersimpuh, memeluk kaki wanita yang baru saja ia hina beberapa jam lalu. Kirana. Nak Kirana. Ibu mohon. Ratap Bu Ratih. Air matanya membanjiri kebaya mahalnya yang kini tampak kusut. Tolong jangan penjarakan Guntur. Dia anak ibu satu-satunya. Dia tulang punggung keluarga. Kalau dia dipenjara, ibu makan apa? Kirana menunduk, menatap wanita tua itu. Tidak ada rasa benci di matanya, hanya rasa kasihan yang dingin. Ia teringat bagaimana wanita ini tadi memaksanya menandatangani perjanjian pranikah agar Kirana tidak mengeruk harta Guntur. Bangun, Bu, ucap Kirana datar. Ia tidak membungkuk untuk membantu, hanya memberi perintah verbal. Ibu tidak mau bangun sebelum kamu cabut laporan. Kamu kan kaya raya, Nak Kirana. Uang segitu tidak ada artinya buat kamu. Anggap saja sedekah. Tolong ampuni Guntur. Dia hilaf, dia cuma tergoda setan. Bujuk Bu Ratih. Masih mencoba memanipulasi situasi dengan air mata buaya. Kirana tersenyum tipis. Uang itu memang tidak seberapa bagi perusahaan saya, Bu. Tapi harga diri dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ibu ingat tadi ibu bilang apa? Ibu takut saya yang miskin ini memanfaatkan anak ibu yang sukses. Sekarang, saat topeng anak ibu terbuka dan ternyata dia hanyalah pencuri, ibu meminta saya bersedekah. Ibu salah. Ibu tidak tahu. Ibu tahu, potong Kirana tegas. Ibu menikmati uang hasil curian itu, kan? Uang bulanan yang Guntur kasih, tas bermerek yang ibu pakai, itu semua uang saya dan uang perusahaan. Secara hukum, ibu bisa terseret sebagai penadah. Wajah Bu Ratih memucat. Ancaman penjara membuatnya melepaskan kaki Kirana. Pak Wisnu, panggil Kirana. Pastikan ibu ini diantar keluar dengan hormat. Jangan sampai dia mengganggu tamu-tamu saya yang lain. Kirana kemudian melangkah turun dari pelaminan, mengikuti arah Guntur diseret. Ia ingin menyaksikan akhir dari drama ini secara langsung. Ratusan tamu undangan secara spontan ikut bergerak. Rasa penasaran mengalahkan rasa lapar mereka akan hidangan prasmanan. Mereka berbondong-bondong menuju lobi utama, menciptakan kerumunan penonton untuk pertunjukan terakhir. Di lobi utama yang megah, pemandangan menyedihkan tersaji. Guntur sudah diborgol oleh 2 orang polisi berseragam lengkap. Wajahnya sembab, rambutnya acak-acakan, dan beskap pengantinnya sudah tidak berbentuk. Ia terlihat seperti pesakitan, bukan pengantin. Saat melihat Kirana muncul di pintu lobi, Guntur mencoba meronta lagi. Kirana, sayang, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Aku akan ganti uangnya. Aku akan kerja rodi buat kamu. Jangan begini caranya, teriak Guntur histeris. Kirana berhenti tepat di anak tangga lobi, menatap Guntur dari ketinggian, menciptakan jarak visual yang menegaskan siapa yang berkuasa. Kamu sudah kehilangan kesempatan untuk bicara jujur sejak lama, Guntur, kata Kirana. Suaranya tenang namun terdengar jelas di tengah keheningan lobi. Sekarang bicaralah pada penyidik. Jelaskan pada mereka kemana lari uang ratusan juta itu. Bapak polisi, bawa tersangka. Bukti-bukti digital sudah saya serahkan ke kantor pusat. Instruksi Kirana pada petugas. Siap, Bu Kirana. Jawab salah satu polisi dengan hormat. Namun, penderitaan Guntur belum selesai. Tiba-tiba, sebuah truk derek, towing, berwarna kuning berhenti tepat di depan lobi hotel, menghalangi mobil polisi. 3 orang pria berbadan besar dengan rompi bertuliskan nama sebuah perusahaan leasing, pembiayaan, turun dari truk. Mana yang namanya saudara Guntur Pratama? Tanya pimpinan debt collector itu dengan suara ngebas. Guntur menciut. Ia mengenali mereka. Orang-orang yang selama ini ia hindari lewat telepon. Itu orangnya, Pak. Tunjuk Kirana sopan.
Kuncinya ada di saku celananya. Salah satu polisi merogoh saku Guntur dan menyerahkan kunci mobil Honda Civic putih yang terparkir di area VIP. Mobil yang selama ini Guntur banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Saudara Guntur, ucap debt collector itu sambil memutar-mutar kunci mobil di jarinya. Mobil kami tarik paksa hari ini karena tunggakan sudah masuk bulan kelima dan unit terdeteksi akan dipindah tangankan. Anda juga dikenakan denda penarikan. Di depan mata kepala sendiri, Guntur melihat mobil kebanggaannya dikaitkan ke truk derek. Mobil itu perlahan diangkat. Seolah-olah harga dirinya ikut diderek pergi. Para tamu undangan, tetangga, dan kerabat yang menonton di lobi mulai berbisik lagi. Kali ini lebih kejam. Ya ampun, mobilnya tarikan leasing ternyata. Gaya elit ekonomi sulit. Malu banget itu. Udah ditangkap polisi. Mobil diambil, dipecat pula. Guntur menunduk dalam-dalam. Ia tidak sanggup lagi mengangkat wajahnya. Penghakiman publik ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Ia ditelanjangi sampai ke tulang-tulangnya. Tidak ada lagi sisa kebohongan yang bisa melindunginya. Sebelum polisi memasukkan Guntur ke dalam mobil patroli, Kirana mendekat satu langkah lagi. Ia menatap mata Guntur untuk terakhir kalinya. Ingat hari ini, Guntur, bisik Kirana. Ingat saat kamu check-in di hotel ini kemarin. Itu adalah momen kamu menukar masa depanmu dengan kesenangan satu malam. Selamat menikmati Hotel Prodeo yang baru. Di sana, kamu tidak perlu kartu kredit saya. Polisi mendorong kepala Guntur agar masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dengan bantingan keras. Sirine menyala, memecah keheningan siang itu dengan suara yang melengking, seolah mengumumkan kemenangan kebenaran atas kemunafikan. Mobil polisi melaju pergi, diikuti oleh truk derek yang membawa mobil Guntur. Di belakang, Jessica yang mencoba menyelinap pergi lewat pintu samping tertangkap basah oleh sekuriti gedung yang sudah diinstruksikan Pak Wisnu. Nona Jessica, panggil sekuriti itu keras, membuat perhatian massa beralih padanya. Dilarang membawa aset kantor. Silakan kembalikan laptop dan ponsel inventaris perusahaan yang ada di tas Anda sekarang juga sebelum Anda meninggalkan area ini. Jessica menjerit frustrasi, melempar tasnya ke lantai, dan berlari keluar gedung sambil menangis, menutupi wajahnya dari kamera ponsel para tamu yang merekamnya. Kirana menghela napas panjang. Beban di dadanya terangkat sepenuhnya. Ia berbalik, menatap Pak Wisnu dan para staf hotel yang berdiri di belakangnya. Maaf atas kekacauan ini, ucap Kirana, kembali menjadi sosok pemimpin yang anggun. Pak Handoko, tolong bagikan makanan prasmanan di dalam kepanti asuhan terdekat. Dan untuk para tamu, terima kasih sudah hadir menyaksikan, bersih-bersih, di hidup saya. Kirana melangkah masuk kembali ke dalam gedung, bukan sebagai pengantin yang sedih, melainkan sebagai ratu yang baru saja membersihkan kerajaannya dari parasit. Langkah kakinya ringan, mantap, dan penuh harapan. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi yang redup menerobos masuk melalui celah-celah jeruji besi yang berkarat. Di sudut sel penjara yang sempit dan pengap itu, Guntur duduk memeluk lutut. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya yang dulu terawat kini kusam dan dipenuhi bekas gigitan nyamuk. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi jam tangan mewah. Yang ada hanya kaos oblong lusuh dan celana pendek. Guntur menatap nasi cadong, jatah makanan penjara, di hadapannya dengan tatapan kosong. Nasi keras dengan lauk tempe yang sudah dingin. Ia teringat makanan-makanan mewah yang dulu sering ia pamerkan di media sosial. Makanan yang dibeli dengan uang Kirana. Penyesalan itu datang setiap detik, menggerogoti kewarasannya. Vonis hakim 3 tahun penjara atas pasal berlapis, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen, membuat masa depannya gelap gulita. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana kasus penggelapan uang. Namanya sudah masuk daftar hitam HRD Community seluruh Indonesia. Tur, giliran piket WC, bentak kepala kamar. Seorang narapidana bertato yang ditakuti Guntur. Guntur buru-buru bangkit. Iya, Bang. Siap. Ia yang dulu terbiasa memerintah staf admin, kini harus menyikat toilet jongkok yang kotor demi perlindungan di dalam sel.
Karma bekerja dengan cara yang sangat presisi. Keangkuhannya dibayar dengan kerendahan yang paling hina. Sementara itu, di sebuah kontrakan petak di pinggiran Jakarta, nasib Bu Ratih tak kalah menyedihkan. Rumah mewahnya di kampung halaman sudah disita bank untuk menutupi sisa utang Guntur yang ternyata juga mengagunkan sertifikat rumah ibunya. Kini, Bu Ratih hidup sebatang kara. Ia duduk di teras sempit, memilah barang rongsokan plastik yang ia kumpulkan untuk dijual. Setiap kali ia keluar rumah, tetangga berbisik-bisik. Itu tuh, ibunya manajer yang viral kemarin. Yang sombong banget pas nikahan. Ternyata anaknya maling. Cibiran itu menusuk hatinya setiap hari. Bu Ratih hanya bisa menunduk. Kesombongannya dulu kini menjadi bumerang yang menghantam balik dirinya setiap saat. Ia merindukan masa-masa di mana ia bisa membanggakan anaknya. Tapi masa itu sudah hangus terbakar oleh keserakahan mereka sendiri. Dan Jessica? Kabar terakhir yang beredar. Ia pulang kampung karena tidak kuat menanggung malu di Jakarta. Videonya di hotel itu tersebar luas di grup-grup karyawan, membuatnya mustahil mendapat pekerjaan di kota besar. Ia kini menjaga toko kelontong kecil milik kerabatnya, jauh dari gemerlap gaya hidup yang dulu ia kejar dengan cara kotor. Berbeda ribuan kilometer dari penderitaan mereka, di sebuah kawasan resort eksklusif di Bali, suasana meriah sedang berlangsung. Bendera umbul-umbul berlogo Adhitama Group berkibar gagah di tiup angin pantai. Hari ini adalah grand opening dari The Kirana Cliff Resort, proyek hotel bintang 6 terbaru dan termewah di Bali. Kirana berdiri di atas podium, mengenakan setelan blazer putih modern yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya dipotong pendek sebahu, memberikan kesan segar dan dinamis. Ia terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan 6 bulan lalu. Di hadapannya, puluhan wartawan, investor asing, dan pejabat daerah bertepuk tangan meriah setelah ia selesai memberikan pidato peresmian. Terima kasih, ucap Kirana sambil tersenyum tulus. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Setelah turun dari podium, Pak Wisnu menghampirinya dengan membawa segelas jus jeruk. Selamat, Bu Direktur Utama. Proyek ini sukses besar. Tingkat okupansi sudah 90% untuk bulan pertama. Lapor Pak Wisnu bangga. Terima kasih, Pak Wisnu. Ini kerja keras tim kita semua. Jawab Kirana rendah hati. Pak Wisnu ragu sejenak, lalu bertanya pelan. Ngomong-ngomong, Bu, tadi pengacara Guntur menghubungi kantor. Katanya Guntur sakit di penjara dan minta bantuan biaya pengobatan. Apa Ibu mau merespons? Kirana menyesap jus jeruknya sambil memandang hamparan laut biru yang luas di hadapannya. Ia mengingat nama itu. Guntur. Nama yang dulu pernah membuat jantungnya berdebar, lalu membuatnya hancur, dan akhirnya membuatnya bangkit menjadi wanita sekuat baja. Apakah ia masih marah? Kemarahan itu sudah hilang terbawa ombak. Yang tersisa hanyalah rasa ketidakpedulian. Guntur hanyalah bagian dari masa lalu yang memberinya pelajaran mahal tentang harga diri. Tidak perlu, Pak Wisnu, jawab Kirana tenang. Setiap orang dewasa bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Biarkan dia menjalani prosesnya. Saya punya ribuan karyawan yang nasibnya bergantung pada keputusan saya hari ini. Saya tidak punya waktu untuk mengurusi masa lalu. Pak Wisnu tersenyum lega. Keputusan yang tepat, Bu. Kirana meletakkan gelasnya. Ia melihat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang pria bernama Adrian, rekan bisnisnya yang juga seorang arsitek muda berbakat. Selamat atas peresmiannya, Kirana. Dinner nanti malam jadi? Saya ingin bahas proyek selanjutnya dan mungkin hal lain di luar pekerjaan. Kirana tersenyum kecil membaca pesan itu. Kali ini, ia akan lebih berhati-hati. Ia tidak akan lagi menjadi wanita naif yang buta oleh cinta. Ia adalah Kirana Larasati Adhitama, wanita yang memegang kendali penuh atas hidup, hati, dan kerajaannya. Ia mengetik balasan singkat, tentu. Sampai nanti. Kirana melangkah maju menyusuri pantai pribadi resortnya. Angin laut membelai wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan. Dendam terbaik bukanlah membalas dengan kejahatan,
melainkan menjadi begitu sukses dan bahagia hingga keberadaan mereka yang menyakitimu tidak lagi relevan. Dan hari ini, Kirana telah mencapai puncak kemenangan itu. Sendirian, kuat, dan bahagia. Tamat, ya. Tamat, ya. Tamat, ya. Tamat, ya. Tamat, ya.